Halo semuanya, kembali lagi di channel Rumah Cerita, gudangnya sejuta cerita. Baik teman-teman sekalian, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena dengan teman-teman subscribe itu bisa memberikan semangat Mimin untuk update lebih banyak dan setiap hari. Baiklah, kita lanjutkan kembali cerita sebelumnya dan selamat mendengarkan. Sepulang dari makan malam berdua yang lebih seperti sebuah kencan itu, Yuki agak sulit untuk terlelap. Dia diminta oleh sang ibu untuk tidur bersama di dalam kamar, dan itu membuat Yuki yang kesulitan untuk tidur merasa tak enak pada ibunya. Karena orang yang tak bisa tidur pastilah akan banyak bergerak. Ranjang itu berukuran sedang dan dengan model jadul peninggalan mendiang ayahnya, dan sudah ada sejak dia dan Yuri masih kecil. Jika bergerak sedikit saja maka ranjang akan berguncang. Akibatnya Yuki merasa gerah karena tak leluasa bergerak. Dia menengok ke arah samping, melihat Maudi yang sudah pulas. Yuki tersenyum lalu berbaring miring menghadap sang ibu. Wajah tua itu tampak lelah, ada keriput di mana-mana. Maudi sudah tua ditambah kehidupan yang keras mengharuskan dirinya terus bekerja demi menyambung hidup dan tanggung jawabnya terhadap kedua putrinya. Maaf Yuki masih belum bisa membahagiakan ibu, membuat hidup ibu jauh lebih nyaman dari sekarang. Tetapi Yuki berjanji untuk tidak akan menjadi beban bagi ibu. Janji Yuki itu sudah pernah dia ucapkan ketika hari di mana kepergian sang ayah untuk selama-lamanya. Ketika itu Maudi jauh lebih sakit hatinya ketimbang rasa sakit hati Yuki kehilangan laki-laki yang menjadi cinta pertamanya. Maudi menjadi lebih pendiam dan berat badannya merosot drastis, makan pun jarang dan dia tetap meneruskan pekerjaan meski sedang dalam keadaan sakit. Seperti itulah jika kita kehilangan seseorang yang menjadi pegangan hidup, seperti kehilangan separuh dari jiwa di tubuh ini. Sedang fokus menatap wajah kesayangannya, pandangan Yuki teralihkan ketika mendengar ponselnya bergetar. Kepalanya bergerak ke arah suara samar itu, melihat ponsel keluaran lamanya yang berada di atas meja plastik berukuran kecil yang diletakkan di sudut kamar. Perlahan Yuki bergerak untuk bangun dan berhasil turun dari ranjang. Hanya butuh satu langkah saja untuk menggapai meja tersebut karena jaraknya memang dekat saja. Kamar sekecil itu tak banyak perabotannya, hanya ada satu buah lemari kayu dan meja plastik tanpa kursi, ditambah tempat tidur berukuran sedang yang mereka gunakan untuk merebahkan diri menuju ke dunia mimpi. Yuki mengusap layar ponselnya. Ada satu buah pesan singkat yang ternyata berasal dari Aslan. Isi pesannya membuat keningnya mengernyit karena seperti bukan Aslan sama sekali. "Apa kamu sudah tidur?" Begitu isi pesannya, membuat bibir Yuki mencebik namun tak ayal di ujungnya dia tersenyum juga. Segera dia mengetik pesan untuk membalas. "Sudah, tapi kamu membangunkanku." Yuki terkikik pelan ketika mengirim pesan balasan tersebut, seperti sedang berkirim pesan dengan gebetan saja. Akan tetapi balasan selanjutnya dari Aslan terpaksa menyurutkan senyumnya yang lantas berubah menjadi decakan malas. "Jangan besar kepala karena menerima pesan dariku, aku hampir tak pernah punya waktu untuk berkirim pesan dengan siapapun." Yuki memutar bola matanya, enggan untuk menjawab lagi. Di dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa mengiriminya pesan jika tak punya waktu? Sejenak kemudian pesan dari Aslan masuk lagi. "Kenapa hanya dibaca saja?" Geram, Yuki pun bergegas mengetik pesan. "Sebenarnya maumu apa? Jika tidak penting sebaiknya tak perlu mengirim pesan, aku ingin tidur sekarang." Yuki sudah lelah berdiri sehingga dirinya bergerak merubah posisi menjadi duduk di lantai. Saat itu sudah pukul 12 malam, kesulitan tidur membuat kepalanya terasa pening. Lama tak ada balasan dari Aslan, dengan bodohnya Yuki menunggu sampai hampir 3 menit lamanya. "Kenapa aku malah menungguinya? Sika, bodoh sekali Yuki." Gumamnya pelan. Ponsel itu ingin kembali dia letakkan ke atas meja tadi, namun terasa bergetar lagi di genggamannya karena Aslan kembali mengirim pesan singkat. "Mulai sekarang aku melarangmu untuk keluar dari rumahmu. Ayah Mahardika sedang mengawasi dirimu dan aku serius. Ini akan memakan waktu cukup lama, karena posisi Ayah Mahardika cukup penting bagi ibuku. Jadi menurutlah sebelum aku berhasil mengalahkannya." Yuki tak tahu harus merespon pesan tersebut dengan cara apa. Menurutnya Aslan sudah tak berhak mengatur hidupnya karena mereka sudah berpisah. Namun Yuki dengar sendiri bagaimana mengerikannya sosok asli dari Mahardika yang dengan tega melenyapkan putra tirinya sendiri. Meski begitu Yuki masih tak paham dengan alur ceritanya. Tentang apa sebenarnya alasan Mahardika melakukan hal sejahat itu. Aslan kembali ke villa setelah lebih dari 1 minggu tak pulang. Sebelumnya dia masih betah saja menumpang tinggal di apartemen pribadi milik Bagas. Namun sesuatu yang buruk terjadi di villa dan dia harus datang melihatnya. Total ada 20 orang laki-laki datang dan melumpuhkan para penjaga, Tuan Muda. Mereka menerobos masuk dan menyusuri seluruh ruangan di villa, lalu pergi 2 jam setelahnya. Sepertinya mereka tak menemukan apa yang dicari. Lapor Nungki, pelayan paling senior yang diangkat oleh Aslan sendiri untuk bekerja di villa, bahkan posisinya berada di atas Wina di dalam villa tersebut. Ketika Aslan menikah,
dia terpaksa menuruti keinginan sang ibu untuk menukar Nungki dengan Wina sehingga selama ini Nungki harus bekerja di rumah besar dan saat ini diminta kembali oleh Aslan setelah Wina dirawat di rumah sakit. 2 jam yang lalu ketika Aslan dan Yuki sedang melakukan makan malam, orang-orang itu datang menyerbu villa. Aslan bukan tak tahu bahwa mereka adalah orang suruhan Mahardika, sebab ayah tirinya tersebut sudah mengetahui perihal hilangnya 2 orang kaki tangannya dalam melenyapkan Akram dan Mahardika tentu mencurigai Aslan. Baik Aslan maupun Mahardika sama-sama bergerak dalam diam. Aslan yang menyerang Mahardika secara diam-diam sedangkan Mahardika terus berusaha menghilangkan jejak bukti perbuatannya namun tak ingin terlihat oleh siapapun. Usahanya untuk melarikan diri ke luar negeri pun sudah terendus oleh Aslan melalui Nungki. Apa ada pelayan yang terluka? Tanya Aslan mengkhawatirkan para pekerjanya di villa tersebut. Nungki menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Tidak ada, Tuan. Orang-orang itu hanya masuk lalu melakukan pemeriksaan tanpa melukai siapapun. Hanya Anjas dan Bian saja mereka buat pingsan. Beruntung mereka sudah sadar sebelum Anda datang. Bahkan ketika kami bertanya apa tujuan kedatangan orang-orang itu, tak ada satupun yang menjawab. Terang Nungki dengan tegas. Anjas dan Bian adalah 2 orang penjaga villa yang ditugaskan oleh Aslan untuk berjaga di pintu utama bagian depan. Mereka berdua biasanya sangat kuat dan juga selalu siaga. Penyerangan pada pukul 9 malam tak mungkin bisa melumpuhkan keduanya semudah itu. Nungki menunjukkan rekaman kamera CCTV di ponselnya kepada Aslan. Itu adalah kejadian saat puluhan orang tersebut datang ke villa. Beberapa di antara mereka menembakkan senjata model setrum dari jarak tersembunyi ke arah Anjas dan Bian sehingga 2 orang tersebut langsung tumbang di tempat. Pantas saja 2 orang penjaga tersebut bisa dikalahkan. Aslan pun melihat sendiri bagaimana banyaknya setruman itu menempel di tubuh orang-orangnya. Ponsel Aslan berdering, segera dia sambungkan ketika melihat nama Bagas yang memanggil. Aslan, besok bibi dan ayah tirimu itu akan pergi ke Jerman. Bagas terdengar terburu-buru, dia bahkan tak lagi menyebut Mahardika dengan sebutan paman. Bagaimana bisa mendadak seperti itu? Sejak kapan kamu jadi lamban mendapatkan informasi, Bagas? Aslan menjadi geram pada sahabatnya itu. Rencana kepergian Mahardika ke luar negeri sudah dia ketahui, namun untuk jadwal kepergian besok hari itu sangatlah mendadak. Aslan tahu Mahardika pasti akan melakukan sesuatu pada ibunya, karena lelaki itu tak akan rela dia kalahkan. Bagas diam sejenak lalu berdehem pelan. Sorry. Sejak tadi aku mengawasimu makan malam karena ingin memastikan keamanmu. Aslan mengernyit dalam, apa-apaan alasan seperti itu? Kamu mengawasiku berkencan? Sergahnya, tak habis pikir dengan kelakuan Bagas. Padahal ada tugas yang jauh lebih penting, dan dia malah menguntit Aslan ketika pergi berdua bersama dengan Yuki. Apa seperti itu yang namanya berkencan? Hanya mengecup keningnya saja? Bagas malah terpancing dan membahas sesuatu yang tak seharusnya. Rupanya dia masih cemburu pada Aslan. Aslan pun mengertakkan giginya dan Nungki menjadi takut melihatnya. Dalam hati pelayan itu menduga-duga kalau Bagas pasti telah melakukan kesalahan di sana. Cepat batalkan penerbangan mereka dan buatkan jadwal terbang menjadi 2 minggu dari sekarang. Aku tak mau tahu, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka akan kupecat. Tegas Aslan. Apa? Tapi mengapa 2 minggu, Aslan? Itu terlalu lama. Jika hanya 2 atau 3 hari akan mudah. Aku tak peduli, bodoh. Dalam 2 minggu itu, ibu pasti tak jadi ikut karena dia akan mendapatkan kabar mengejutkan sebentar lagi dari Yuki. Aslan tersenyum miring ketika mengucapkan hal itu. Kabar tentang apa memangnya? Tanya Bagas yang langsung penasaran jika hal itu menyangkut Yuki. Lihat saja nanti. Ucap Aslan yang langsung memutuskan panggilan telepon mereka. Bab 34, Yuki sakit. Pada pukul 8 pagi seseorang telah mengetuk pintu kamar Yuki. Dia yang masih menikmati nyenyaknya tidur pulas pun terpaksa harus terusik. Yuk! Yuki meregangkan otot-otot tubuhnya agar sedikit membuatnya relaks. Ketika itu suara Anin terdengar memanggil dari balik pintunya. Ketika mencoba untuk duduk, Yuki mendadak sakit kepala. Rasa peningnya mirip seperti semalam saat dirinya tidak bisa tidur. Sambil memijit kedua alisnya, Yuki berseru agar Anin masuk ke dalam kamar itu. Hei, kamu kesiangan. Tumben sekali, bagaimana semalam? Anin menyapa dengan rasa penasaran tentang kisah makan malam Yuki bersama dengan Aslan tadi malam. Jam berapa ini? Tanya Yuki dengan suara parau khas baru bangun tidur. Dia belum berminat menjawab pertanyaan Anin karena perasaannya sedang kurang nyaman. Sudah jam 9 pagi, Putri. Goda Anin sambil terkikik lucu. Jam 9? Kalau begitu aku harus cepat mandi. Yuki kaget karena selama ini dirinya belum pernah bangun kesiangan. Pasti pekerjaan catering sudah menunggu. Begitu pikirnya.
Namun ketika Yuki berusaha untuk berdiri, tiba-tiba pandangannya menggelap membuatnya harus menopang diri dengan berpegangan pada dinding kamar. Sesekali ia mengerjap demi menormalkan penglihatannya. "Kamu kenapa?" Anin yang sejak tadi memperhatikan Yuki merasa ada yang aneh dengan gerak-gerik sahabatnya tersebut. Yuki menarik napas dalam lalu menghembuskannya perlahan. Ketika sudah merasa lebih baik dari sebelumnya, ia pun tersenyum pada Anin. "Tidak ada apa-apa, kepalaku hanya sedikit pening, mungkin karena semalam aku tidur larut." Mendengar itu Anin pun tersenyum menggoda sambil mengerlingkan sebelah matanya kepada Yuki. "Ci, pasti tidak bisa tidur karena baru habis berkencan dengan Tuan Aslan, kan? Ci!" Yuki berdecih lantas menoyor kepala Anin lalu melenggang keluar kamar untuk membersihkan diri ke dalam kamar mandi. Suara tawa puas dari Anin terdengar hingga ke dapur. Yuki sudah melepas habis kain yang melekati tubuhnya, bersiap untuk menyiramkan air dari dalam gayung ke seluruh tubuh, namun terhenti sebab dia malah muntah-muntah secara tiba-tiba. Beberapa belas menit pun berlalu hingga Yuki keluar dari dalam kamar mandi tersebut, dalam keadaan sudah selesai mandi, handuk kecil melilit di atas kepalanya sebagai pengering rambut basahnya. Maudi tersenyum melihat putri bungsunya tersebut. Ketika itu wajah segar Yuki tampak agak berbeda, namun Maudi tak ingin mencari tahu. Siang harinya Yuki semakin merasa tak enak badan. Baru pukul 1 siang dia pun sudah merasa sangat lelah untuk mengerjakan pekerjaannya. Yuki sendiri merasa heran pada dirinya, sebab dia sangatlah jarang sakit selama ini. "Aku ingin berbaring sebentar, ya? Punggungku terasa pegal." Keluh Yuki yang langsung diakan oleh Anin. Sahabatnya itu terus melanjutkan pekerjaannya mengepak menu masakan pesanan seperti biasanya. Yuki pun terlelap hingga lupa waktu. Ketika terbangun dia melihat lampu rumah sudah dinyalakan yang menandakan kalau hari sudah malam. Menengokkan kepala ke sana kemari tak tampak keberadaan Anin di sana. "Yuki, sudah bangun?" Maudi datang membawakan Yuki segelas air putih hangat. Yuki mengusap matanya dengan punggung tangan. Rasanya masih belum puas tidur padahal dia sudah tidur sejak siang sampai malam. "Anin kemana, Bu?" tanya Yuki karena tak melihat ada Anin di sana. Maudi tersenyum sambil menyodorkan segelas air putih hangat di tangannya kepada Yuki. "Minumlah air hangat ini, sepertinya kamu sedang tak enak badan, ya? Anin sudah pulang sejak sore tadi, sekarang sudah pukul 8 malam, sayang." Terkejut Yuki mendengarnya, dia pun meneguk air putih hangat tersebut hingga tandas. Tenggorokan yang terasa mual itu kini sudah agak baikan. "Terima kasih, Bu. Yuki baik-baik saja, hanya mengantuk." Maudi menganggukkan kepalanya. "Kalau masih mengantuk, tidur saja lagi ke kamar. Tetapi sebaiknya kamu makan dulu, ibu sudah buatkan bubur untukmu." Mendengar sang ibu memasakkan menu kesukaannya membuat Yuki langsung ingin menyantapnya. Bergegas ia ke dapur dan melihat semangkuk bubur ayam dengan aroma yang begitu menggugah seleranya. Yuki lekas melahap makanan dengan tekstur lembut tersebut. Menambahkan 1 sendok sambal dan perasan jeruk nipis, dia habiskan semuanya tanpa ada jeda sama sekali. Dari tempatnya berdiri itu Maudi terkekeh geli melihatnya. Sebagai seorang ibu yang telah melahirkan Yuki, tentu saja ia yang paling tahu makanan apa yang paling Yuki gemari. "Sudah, tidak perlu cuci piring, kalau sudah selesai langsung gosok gigi, lalu tidurlah lagi," ucap Maudi dengan lembut. "Ibu ini, seperti sedang memberitahu anak kecil saja. Terima kasih ya, bubur ayamnya enak sekali, hehehe." Seraya nyengir kuda, Yuki bangkit dari duduknya dan masuk ke kamar mandi untuk menggosok gigi seperti yang telah rutin ia kerjakan sebagai ritual wajib sebelum tidur malam. Beberapa saat kemudian Maudi telah selesai mencuci piring dan bersih-bersih sisa dari pekerjaan sore tadi. Saat dirinya membuka pintu kamarnya, ibunya Yuki tersebut kembali dibuat tersenyum dan geleng-geleng kepala ketika melihat putrinya sudah kembali terlelap. "Huek!" Yuki terbangun dari tidurnya keesokan paginya dan disambut dengan rasa mual yang teramat. Segera ia membekap mulut takut jika ada yang mendengarnya. Setelah mengatur napas beberapa kali dia mulai menurunkan kedua kakinya, melihat ke arah jam dinding sejenak dan cukup lega karena saat itu dia tak lagi bangun kesiangan, meski terbangun pada pukul 6 karena biasanya Yuki bangun pagi selalu pada pukul 4. Aku ini kenapa sih? Rasanya badanku sangat tak nyaman, sudah sejak kemarin seperti ini. Apa aku pergi periksa saja ya? Kasihan Anin jika aku tak membantunya bekerja sampai selesai seperti kemarin." Yuki bergumam seorang diri, berniat untuk memeriksakan diri, namun sesaat kemudian dia memutuskan membeli obat pereda nyeri saja di apotik yang berada dekat dengan rumah mereka. Rambut panjangnya pun ia gelung tinggi, melangkah keluar kamar untuk ke kamar mandi namun tak berniat mandi. Pagi itu bagi Yuki air terasa sangat dingin hingga mampu membekukan dirinya, sehingga dirinya merasa hanya dengan gosok gigi dan cuci wajah saja sudah cukup. Anin datang pada pukul 7 di saat Yuki sedang ikut meminum teh buatan Bude. Bercanda dan tertawa bersama 2 orang kesayangannya tersebut ditambah dengan kehadiran Anin di sana. "Yuki, apa kamu sudah baikan sekarang?
Jika masih tak enak badan biar aku sendiri saja yang bekerja hari ini. Ucap Anin yang merasa kasihan melihat Yuki ketiduran saat kemarin sore hingga dia pulang pada pukul 7 malam tak jua Yuki terbangun. Sambil tersenyum Yuki pun menjawab. Aku baik-baik saja, sebentar lagi aku akan pergi ke apotik untuk membeli obat. Mau aku temani? Tawar Anin. Yuki segera menggelengkan kepalanya tanda menolak. Aku sendiri saja, jaraknya sangat dekat dari sini. Ucapnya sembari menyeruput minuman tehnya yang hanya tinggal sedikit. Tepat pada pukul 8 pagi Yuki sudah bersiap untuk keluar, mengenakan kaos oversize dan celana pendeknya. Yuki berjalan kaki meninggalkan rumah, tak lupa sepasang sandal jepit sudah terpasang di kedua kaki mungil itu. Rambut hitamnya masih tergelung sedikit berantakan, bagian leher kaos yang besar membuat leher putih jenjangnya terekspos sempurna. Yuki berjalan dengan santai, bersenandung kecil sambil menghirup udara segar di pagi itu. Jarak apotik yang ia tuju hanya sejauh 100 meter saja, namun dia harus menuruni gunung yang cukup menjorok ke bawah. Akhirnya Yuki sampai juga di sebuah apotik yang ia tuju. Pemiliknya juga merupakan seorang wanita kenalan sang ibu dan cukup mengenal Yuki juga. Ketika melihat keberadaan Yuki bukan pemilik apotik yang melayani melainkan putranya yang baru saja lulus kuliah sebagai seorang apoteker. Laki-laki itu bernama Nanda, dia tampan, tinggi namun memiliki postur tubuh yang lebih kurus dari Aslan. Sejujurnya Yuki menyukai Nanda, karena lelaki itu selalu menggoda dirinya setiap kali Yuki datang untuk membeli sesuatu ke apotik tersebut. Membuat hatinya berbunga-bunga hingga terbawa saat pulang ke rumahnya. Yuki, baru kelihatan hari ini. Kamu sudah lama di rumah ibu? Sapa Nanda seperti biasanya, bahkan lelaki itu juga tersenyum pada Yuki, namun anehnya perasaan Yuki sudah tak tersipu malu lagi seperti dahulu. Ya, Kak, aku ingin beli obat pereda nyeri, kepalaku pusing sejak kemarin. Jawab Yuki tersenyum tipis, senyuman yang berbeda di mata Nanda. Sejenak Nanda terdiam seperti tengah berpikir. Biasanya jika ada pembeli yang datang mencari obat dia selalu menanyakan apa keluhan mereka. Begitu pula dengan Yuki saat ini. Akan tetapi dia sepertinya sudah tahu gejalanya. Jadi kamu sedang sakit kepala? Nanda mulai bertanya dan Yuki langsung menganggukkan kepalanya. Nanda kembali bertanya. Apa ada mual dan muntah juga? Bagaimana kakak bisa tahu? Padahal kan kakak bukan dokter, hehehe. Ucap Yuki bercanda. Jawab saja, ada muntah atau mual tidak? Ulang Nanda lagi. Ya, tapi itu terjadi saat kemarin. Aku muntah beberapa kali tapi yang keluar hanya air saja. Yuki menyahut dengan polos. Nanda menghela napasnya, lalu menanyakan hal yang berbeda. Di mana suamimu? Pertanyaan yang membuat Yuki tersentak kaget. Kakak tahu? Soal pernikahan itu? Maksudku itu kan pernikahan Kak Yuri? Ujarnya langsung gugup karena tak terbiasa berbohong. Sika, aku tahu itu adalah kamu bukannya Yuri. Ceritakan padaku mengapa bisa kamu yang menikah? Desak Nanda. Berita pernikahan Aslan dan Yuki ramai dibagikan di sosial media. Sebagai lelaki yang sudah naksir Yuki tentu saja Nanda tahu apa perbedaan dari Yuki dan kakaknya meskipun mereka sangat sering dikata kembar. Yuki jadi bingung, hatinya pun bertanya-tanya tentang dari mana Nanda bisa tahu kalau yang menikah saat itu adalah dirinya. Namun Yuki tak ingin menjawabnya sebab cerita sebenarnya merupakan aib bagi keluarganya sendiri. Jadi aku harus minum obat apa, Kak? Tanya Yuki mencoba mengalihkan pembicaraan meski Nanda terus menatapnya seperti sedang menunggu sebuah jawaban. Syukurnya Nanda bersikap profesional dengan langsung mengambil sesuatu dari rak obat-obatannya. Kamu tak perlu obat, melainkan harus melakukan tes dengan alat ini. Ucap Nanda sambil menyodorkan sebuah alat berbentuk strip ke hadapan Yuki. Dengan kedua alis yang mengernyit Yuki tentu saja dibuat bingung karena belum pernah melihat obat dengan bentuk seperti itu. Ini apa? Tanyanya heran. Itu adalah sebuah alat tes, kamu harus buang air kecil di alat itu, dan jika hasilnya keluar 2 garis berwarna merah, maka kamu sudah dipastikan sedang positif hamil. Berat sekali Nanda berucap, namun jika seorang gadis telah menikah, maka gadis itu tak bisa jauh dari kehamilan. Yuki mengerjap beberapa kali untuk mencerna perkataan dari Nanda hingga akhirnya dia paham. Aku hamil? Pikirannya langsung melayang pada 2 malam penuh keringat bersama Aslan kala itu. Tes dulu baru bisa tahu, apa mau aku bantu? Meski ada kegetiran tentang kecurigaannya kalau Yuki tengah berbadan 2, namun Nanda masih bisa bercanda. Yuki mencebik lalu bergegas masuk ke dalam apotik yang tersedia toilet di dalamnya. Dia sudah hafal karena dulu ia cukup sering datang ke sana. Di dalam kamar mandi itu, Yuki membaca dulu panduan tentang cara penggunaan alat tes tersebut, lalu mulai mengikuti arahannya setelah paham. Melepas sebagian celana pendeknya, lalu mendudukan bokong mulusnya di atas kloset duduk.
Beberapa saat kemudian Yuki terpana ketika samar-samar melihat kemunculan dua garis merah yang kian lama kian jelas terlihat pada benda tersebut. Mencoba tak percaya, namun yang dia lihat adalah fakta. Masih dalam keadaan bengong, pintu toiletnya diketuk dari luar. "Yuki, apa masih lama?" Nanda merasa Yuki sudah terlalu lama berada di dalam sana. Tak lama kemudian Yuki pun membuka daun pintu toilet tersebut, lalu dengan wajah datarnya ia menyerahkan bukti tes hamil tersebut kepada Nanda. Seolah Nanda adalah lelaki yang harus bertanggung jawab atas kehamilan dirinya. Meski begitu tak ayal Nanda menerima juga benda yang disodorkan oleh Yuki tersebut. "Sudah kuduga, kamu hamil, Yuki. Apa harus kuucapkan selamat?" Tanya Nanda tetap tersenyum meski terpaksa. Dulu tepatnya beberapa bulan belakangan Nanda jadi menyukai Yuki ketika gadis itu semakin tumbuh menjadi gadis yang cantik dan tubuhnya pun semakin berisi. Sifat Yuki yang mudah akrab dengan siapa saja termasuk dirinya membuat Nanda gemar menggodanya. Awalnya hanya iseng namun ujung-ujungnya suka juga. Tetapi pada hari ini Nanda harus mengalah pada kenyataan bahwa gadis yang ia sukai telah menikah dan juga tengah berbadan dua. Bab 35 Fakta yang sulit Yuki terima. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Yuki berjalan sambil merenung memikirkan kenyataan yang baru saja ia dapatkan. Sebuah test pack dengan dua garis merah tersebut masih ia genggam dengan erat. "Bagaimana ini? Bagaimana bisa aku hamil?" Pertanyaan itu terus ia gumamkan di sepanjang langkahnya menaiki jalanan yang landai tersebut. Namun Yuki mencoba menyadarkan diri bahwa jika seorang wanita dan laki-laki telah melakukan hubungan suami istri, maka pasti akan menghasilkan sebuah benih. Sayangnya, momen yang seharusnya membuat dirinya antusias dan bahagia malah dia dapatkan ketika dirinya telah dicerai oleh Aslan. Saat ini untuk tersenyum saja Yuki tak bisa. Akan tetapi Yuki menganggap kalau kehadiran janin di dalam perutnya tersebut merupakan takdir dari Tuhan untuknya. Seperti yang selalu mau dikatakan bahwa apapun jalan hidup yang dialami oleh manusia, pastilah ada hikmahnya, sebab itu datang dari Tuhan. Sedang serius dengan lamunannya, tak terasa Yuki sudah menapaki setengah perjalanannya. Dia harus melangkah pelan, sebab menaiki jalanan menanjak membuatnya mulai merasa lelah. Tiba-tiba muncul sebuah mobil dari arah atas mengejutkan Yuki. Mobil yang seharusnya melewati jalur kiri itu malah berbelok ke arah di mana Yuki berjalan kaki. Melihat ada yang mengancam dirinya, Yuki segera menyingkir lebih ke pinggir jalan. Namun mobil tersebut masih saja mencoba mepet hingga menyenggol bau kanan Yuki dan membuat tubuhnya terpental ke semak-semak. "Arg! Yuki!" PRANG. Aslan menjatuhkan satu buah gelas kaca hingga pecah berserakan di atas lantai marmer di ruang rapat perusahaannya. Bagas yang tengah memimpin rapat, diikuti oleh para peserta rapat sontak menoleh ke arah suara yang berasal dari tempat duduk milik bos M Corp tersebut. "Anda baik-baik saja, Tuan?" Tanya Bagas dengan sopan jika mereka sedang bersama dengan rekan bisnis mereka. Aslan menganggukkan kepalanya, lalu duduk bersandar untuk kembali fokus pada layar proyeksi yang ditampilkan oleh Bagas. Bagas lekas memanggil office boy melalui saluran telepon yang ada di meja rapat tersebut agar segera datang untuk membersihkan pecahan kaca tersebut, baru kemudian kembali melanjutkan presentasinya. Sedangkan Aslan sendiri, kedua matanya memang menatap pada layar proyeksi, namun entah mengapa pikirannya malah melayang kepada Yuki yang berada di sana. Semakin diingat, semakin ia merasa khawatir pada gadis tersebut. Kedua alisnya berkerut dalam dan langsung berbicara hingga Bagas harus kembali menghentikan penampilannya. "Hubungi anggotamu sekarang." Bagas paham apa yang Aslan maksud, mau tak mau dia pun meminta maaf kepada para peserta rapat karena saat itu juga rapat harus dihentikan. "Aku akan menjadwalkan ulang rapat kita secepatnya. Tuan Aslan sedang ada urusan penting dan mendesak, aku harap Anda semua dapat memakluminya." Semua orang di sana pun tak punya pilihan lain. Seandainya Bagas langsung meminta mereka untuk pergi tanpa basa-basi pun, maka tak ada satu pun yang berani membantah. Beberapa saat kemudian ruang rapat itu mendadak sunyi karena hanya menyisakan Aslan dan Bagas saja. Aslan terus mengawasi wajah Bagas ketika asistennya tersebut berbicara di telepon. Ketika raut wajah Bagas berubah menegang, disitulah Aslan yakin jika telah terjadi sesuatu pada Yuki. "Ya Yuki, Aslan, orang suruhan Mahardika berhasil menyerempet tubuhnya menggunakan mobil." Sesuai seperti instingnya, Aslan bagai memiliki ikatan batin dengan Yuki. Dia mengepalkan kedua tangannya lalu menyambar ponsel di tangan Bagas. Dapat Aslan lihat beberapa gambar yang telah dikirim oleh orang suruhan Bagas mengenai kondisi Yuki yang terjatuh di semak-semak hingga ada seorang lelaki juga bersama dengan Yuki. Aslan mengira kalau lelaki di gambar tersebut adalah seseorang yang akan mencelakai Yuki. "Mengapa dia tidak mendengarkanku dan malah keluar dari rumahnya?" BRK. Handphone Bagas menjadi korban amarah Aslan dan berakhir berserakan di atas lantai. Sang pemiliknya hanya mampu membesarkan kedua bola mata tanpa bisa berkata-kata. "Bagas, kau dapatkan mobil yang menabrak istriku dan bakar bersama dengan isinya." Setelah berkata seperti itu,
Aslan bergerak meninggalkan Bagas dari ruangan rapat tersebut tanpa mengatakan kemana ia akan menuju. "Aslan! Kamu mau pergi kemana?" Bagas berteriak, namun Aslan malah membanting pintu dengan keras. Bagas kebingungan, beruntung ada ponsel cadangan untuk bisa digunakan menghubungi seluruh anggotanya. Selesai memberikan perintah pentingnya barulah ia bergegas menyusul Aslan yang entah kemana perginya. "Yuki, kamu yakin tidak apa-apa?" Nanda membantu Yuki berdiri. Sebelum kejadian penyerempetan tadi, lelaki yang menyukai Yuki itu berada tak jauh di belakang Yuki karena ingin memberikan obat anti mual untuk dikonsumsi oleh Yuki. Baru saja dia berlari menyusul, tiba-tiba ada sebuah mobil nyasar yang mengarah tepat ke Yuki. Nanda yang panik lantas melajukan larinya, lalu menarik lengan kiri Yuki dari belakang hingga keduanya terjatuh agak jauh dari pinggir jalan. Setelah dipastikan dengan baik, ternyata Yuki tidak mengalami luka sama sekali. "Terima kasih, Kak. Untung saja Kakak datang tepat waktu. Jika tidak, aku sudah tak tahu lagi apa yang akan terjadi," ucap Yuki. Dia yang masih syok tentang kabar kehamilannya itu malah bertambah syok lagi atas kejadian barusan. Nanda menganggukkan kepalanya, mencoba menengok ke arah belakang berharap pemilik mobil tadi kembali dan meminta maaf atas perbuatannya. Sayangnya, setelah ditunggu mobil tersebut sudah hilang bak ditelan bumi. "Tapi, Yuki, apa kamu yakin baik-baik saja? Aku bisa memeriksamu, kembalilah ke apotik sebentar," pinta Nanda yang sangat khawatir pada Yuki. "Tidak usah, Kak. Aku sudah keluar rumah terlalu lama, nanti ibu akan mencariku. Kalau begitu aku permisi ya, aku ingin istirahat karena kejadian tadi sangat membuatku terkejut," tolak Yuki. Dia sempat berpikir kalau mobil tadi memang sengaja menargetkan dirinya. Apakah ucapan Aslan benar? Tentang Tuan Mahardika yang berniat mencelakai aku? Tanyanya dalam hati. Yuki melanjutkan kembali langkah kakinya menuju rumah ibunya, masih membawa alat tes kehamilan di tangan kanan dan obat anti mual di tangan kirinya. Hanya 3 menit saja dia pun tiba di rumah. Pakaiannya sedikit kotor habis terjatuh tadi. Segera ia bersihkan dengan cara ditepuk-tepuk sehingga noda-nodanya terlihat samar. Mengucap salam ia masuk ke dalam rumahnya. Orang pertama yang menyambutnya adalah Anin. Karena bagian ruang depan rumah itu merupakan tempat Anin dan Yuki bekerja. "Lama sekali, hampir saja aku menyusulmu. Apakah apotik Kak Nanda sedang tutup?" kau tegur Anin memancing senyuman di bibir Yuki. Tak lama Maudi muncul karena mendengar salam dari Yuki. Dia meneliti barang bawaan Yuki dan melihat sesuatu yang terselip dari tangan putrinya tersebut. "Yuki, itu apa sayang?" tanya Maudi sambil menunjuk tangan kanan Yuki. Yuki dan Anin sama-sama melihat ke arah tunjuk Maudi. Sambil menghela napas, Yuki harus siap mengatakan tentang kondisinya kepada sang ibu. "Ibu ini tahu saja kalau ada benda yang ada di dalam genggaman tanganku," gumamnya dalam hati. Perlahan Yuki menengadahkan tangannya ke atas, sehingga alat tes kehamilan tersebut menjadi jelas terlihat oleh sang ibu yang langsung dibuat tercengang. Yuki mengira sang ibu akan kecewa, namun yang terjadi adalah sesaat kemudian Maudi malah tersenyum lebar. "Sayang, kamu hamil?" Tawa bahagia dari Maudi, Anin dan juga Bude di dalam rumah tersebut sampai terdengar di luar rumah, membuat seseorang yang baru saja datang harus mendengarnya dengan hati yang penuh dengan rasa iri. Yuri sudah mendengar dengan jelas bahwa adiknya tengah berbadan 2 dan sudah dapat dipastikan kalau janin tersebut pastilah berasal dari Aslan. Dengan rasa cemburu yang teramat memunculkan rencana jahat di otak Yuri, dia pun berbalik membelakangi rumah ibunya dan memutuskan tak jadi masuk lalu pergi. Bab 36 Kehebohan di rumah. "Yuki hamil?" seru Bude yang langsung berlari ke ruang depan begitu mendengar berita bahagia tersebut. "Wah, kamu hamil?" timpal Anin tak kalah senangnya. Yuki hanya bisa memasang senyuman terpaksa ketika melihat antusiasme dari orang-orang yang ada di rumah tersebut. Baik Bude hingga Anin satu persatu memegangi alat tes kehamilan itu bergantian. Pelukan hangat dari ketiganya sudah mereka berikan untuk Yuki, namun tetap saja semua itu tak dapat mengisi kekosongan yang ada di dalam hati Yuki. Rasa tak nyaman yang semakin membuat lubang besar karena menyadari dirinya telah hamil tanpa suami. "Ibu akan buatkan bubur merah putih. Setelah ini kita akan membaca doa bersama-sama untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kehadiran calon cucu ibu." Bergegas Maudi meluncur ke dapur dan bergerak lincah memainkan peralatan masaknya. Tak perlu waktu lama, hanya tinggal memasak bubur dengan menggunakan nasi, maka waktu yang dibutuhkan pun cukup singkat. Ditambah lagi profesinya yang sebagai tukang masak catering, maka semua bahan pun sudah lengkap tanpa harus dibeli lagi. Di ruang depan, Yuki harus beberapa kali mengatur napasnya. Dia mengira perpisahan dengan Aslan merupakan kebebasan baginya. Namun jika sudah begini, maka bagaimana nasib calon janin tersebut jika kelak harus lahir dan besar tanpa sosok ayah? Anin terus memperhatikan raut wajah sahabatnya itu. Meski tangannya bergerak sambil bekerja, namun kedua mata Anin tetap bisa menangkap sesuatu yang sepertinya sedang Yuki sembunyikan. "Apa kamu baik-baik saja, Yuki?"
Tanya Anin membuat Yuki menatap ke arahnya. Aku baik, kenapa kamu bertanya? Anin tersenyum, bersahabat dalam waktu yang sangat lama dengan Yuki membuatnya begitu mengenal sifat gadis di depannya tersebut. Ayolah, aku ini Anin, sahabatmu. Melihat perubahan ekspresi wajahmu saja, aku sudah bisa tahu kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Apakah aku sudah bukan sahabatmu lagi? Ucapnya, berpura-pura sedih. Yuki pun akhirnya terkekeh, merasa terhibur dengan sikap Anin yang selalu mampu menghilangkan kesedihan dirinya, meskipun hanya sebentar. Itulah yang membuat Yuki betah berteman dengan Anin. Bahkan hanya Anin saja satu-satunya orang yang bisa dekat dengannya. Karena setiap kali ia sedih, jika ribut dengan Yuri, maka Anin selalu ada untuk menghapuskan kesedihan itu. Yuki, apa kamu tak senang karena mengandung? Yuki menundukkan wajahnya, tak menjawab sama sekali meski hanya dengan gestur menggeleng ataukah menganggukkan kepalanya. Anin pun menyentuh punggung tangan sahabatnya tersebut. Sepertinya dia harus menjadi lebih bijak saat itu. Jika Tuhan telah menitipkan makhluk hidup kepadamu, bukankah kamu sedang dipilih untuk membesarkan dan hidup bahagia dengannya? Terlepas apapun statusmu, ada ataukah tidaknya sosok ayahnya, janin itu telah hadir di dalam rahimmu, dan itu bukanlah kesalahannya. Ada aku dan ibu di sini, jadi apa yang membuatmu sedih? Terenyuh hati Yuki mendengarnya, benar sekali apa yang Anin ucapkan. Bahwa janin itu dihadirkan dalam rahimnya bukan orang lain, sedikit membandingkan dirinya dengan kakaknya, seharusnya Yuki jauh lebih bisa menerima sebab dia dihamili saat masih dalam status menikah tidak seperti Yuri dan kakaknya tersebut malah terlihat baik-baik saja. Meski hanya tersenyum sedikit setidaknya Yuki mau mendengarkan Anin untuk mau menerima jalan hidupnya. Bahwa dirinya tak sendirian karena Anin dan Maudi akan selalu ada untuknya. Tak berselang lama, Maudi rupanya sudah selesai memasak bubur dengan campuran santan tersebut. Bubur tersebut diberi campuran gula merah sehingga membuatnya berwarna seperti merah. Untuk bubur yang tidak beri campuran gula merah, maka dia akan tetap berwarna putih. Oleh sebab itulah bubur tersebut biasa dikenal dengan nama bubur merah putih. Kebanyakan masyarakat kita juga selalu memasak bubur tersebut sebagai syarat mengucap syukur atas kebahagiaan dan pemberian dari Tuhan. Sebuah meja bundar berbahan kayu murah dengan kaki-kaki pendek diletakkan oleh Anin di tengah-tengah ruangan. Maudi bersama dengan Bude langsung menata 2 buah piring berisi bubur hangat dengan aroma yang menggugah selera. Yuki pun tak bisa untuk tidak meneguk ludahnya. Sebagai penyuka jenis bubur, tentu dia langsung bisa lapar, meski hanya dengan mencium aromanya saja. Baiklah, kalau begitu biar Bude yang pimpin doanya ya. Ucap Bude yang merupakan kakak kandung dari Maudi. Rambutnya sudah mulai memutih, berkacamata dan sudah lama hidup tanpa suami yang lebih dulu pulang menghadap Sang Ilahi. Mereka berempat saling mengangkat tangan untuk mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan oleh Bude. Setelah selesai dilanjutkan dengan menyantap hidangan sederhana di atas meja tersebut. Sekali lagi Maudi memeluk serta mengecup kepala Yuki dengan sangat lembut, seolah menyalurkan rasa bahagianya, akan tetapi Yuki malah menitikkan air mata. Ibu, maafkan Yuki karena telah mengandung tanpa suami. Maafkan Yuki karena setelah perut ini membesar, Yuki pasti akan menjadi gunjingan para tetangga dan membuat ibu malu. Yuki tak bisa menahan diri lagi sehingga dia menangis terseduh-seduh. Maudi pun saling pandang dengan Bude. Sejenak dia tertawa kecil lalu mengusap-usap punggung belakang putrinya yang tengah menangis tersebut. Maudi tentu paham bagaimana perasaan Yuki, dia pun merasa harus mengungkapkan sesuatu agar putrinya tersebut tak lagi berprasangka buruk pada nasibnya. Sayang, putri cantik ibu. Apa yang harus kamu risaukan? Jika itu tentang statusmu, kamu masih istri dari Tuan Aslan yang sah. Terkejut, Yuki segera mengangkat wajahnya menatap mata sang ibu untuk melihat kejujuran di dalamnya, dan tatapan Maudi memanglah menunjukkan keseriusan tentang ucapannya. Anin yang duduk di seberang mereka pun rupanya dibuat terkejut juga, namun sesaat kemudian berubah menjadi senang. Benarkah? Tanya Yuki tersendat. Maudi menganggukkan kepala lalu mengusap air mata di pipi Yuki dengan ibu jari tangannya. Tapi, Bu, bukankah malam itu Aslan sudah memulangkan Yuki pada ibu? Kali ini Maudi tersenyum seraya menggelengkan kepalanya. Menantu ibu tidak pernah memulangkanmu, dia hanya menitipkanmu kepada ibu untuk sementara karena di rumahnya sedang tidak aman dari masalah keluarga. Dia juga berjanji akan segera menjemputmu kembali. Flashback on. Beberapa hari yang lalu, Aslan dan Yuki tiba di halaman depan rumah mertuanya, disambut oleh Maudi. Dia pun segera menyerahkan istrinya tersebut dengan sebelumnya berbicara sesuatu kepada Maudi. Aku titip istriku dan tolong jaga dia dengan baik, beberapa orang suruhanku akan berjaga di sekitar sini. Ucap Aslan membuat reaksi terkejut dari Maudi. Ada apa, Nak? Tanya Maudi mulai risau. Keluargaku sedang bermasalah saat ini dan aku tidak ingin itu mengganggu istriku. Aku berjanji ini hanya sebentar dan akan segera menjemputnya kembali setelah keadaan membaik. Tolong rahasiakan ini darinya. Selain itu, Yuki juga sangat merindukan ibunya. Jelas Aslan,
dan langsung pergi tanpa meminta persetujuan dari Maudi. Flashback off. Senyuman Yuki kini mengembang, sudah 3 hari pasca mengetahui kehamilannya dan juga mendengar pengakuan dari ibunya perihal statusnya yang masih menjadi istri Aslan. Hati Yuki tak lagi sedih seperti sebelumnya. Akan tetapi semua itu malah berubah menjadi rasa rindu pada sosok lelaki yang telah menghamili dirinya. Di sebuah tempat rahasia, Aslan telah membuat babak belur 2 orang yang menjadi sanderanya. Sudah hampir 2 jam dia menghujami mereka dengan tinjuan serta tendangan, namun tak ada yang melawan sebab mereka berdua dalam keadaan terikat sambil berdiri lemas dengan kedua tangan yang menggantung ke atas. Salah satunya sudah benar-benar tak mampu lagi bergerak, tangan kanannya sudah hilang ditutupi oleh perban putih yang telah berubah warna menjadi merah. Dari mulutnya pun mengeluarkan cairan merah kental berbau amis, sedangkan orang yang satu lagi masih mampu berdiri meski napasnya terengah-engah. "Tinggi Tuan, tolong jangan bunuh aku. Aku berkata jujur, kejadian yang menimpa istri Anda, aku sama sekali tidak tahu. Tapi aku tahu apa rencana dari Tuan Mahardika, aku akan mengatakan semuanya tanpa terlewat," ucap lelaki bernama Yuda dengan sisa tenaganya. Aslan berdecih lantas menodongkan senjata api ke hadapan Yuda yang tak berdaya tersebut. Jari telunjuknya sudah akan menarik pelatuk jika saja ucapan Yuda selanjutnya tak bisa menghentikan aksinya. "Maaf karena aku baru berani mengatakannya. Tinggi Tuan Mahardika sudah merancang untuk menargetkan Anda dengan cara melenyapkan istrinya terlebih dahulu. Itu sudah dia rencanakan berbulan-bulan yang lalu, dan rencana kepergiannya ke luar negeri adalah untuk mengeksekusi Nyonya Asmira." Bab 37 Tamu tak diduga. Aslan tidak tidur semalaman, meski anak buahnya telah memastikan keselamatan Yuki tetap saja dia kepikiran. Rasanya Aslan ingin segera membawa Yuki kembali ke pelukannya. Padahal pria sepertinya tidak pernah mau merendahkan diri untuk wanita. Apalagi saat Bagas mendapatkan laporan tentang kehamilan Yuki, membuat jiwa Aslan semakin menggebu-gebu saja. Saat itu dia dan Bagas beserta beberapa orang pengawal sedang berada di sebuah bandar udara. Sang ibu yaitu Asmira akan segera bertolak ke luar negeri bersama dengan Mahardika dan Aslan akan menghentikannya. Hingga pada pukul 3 dini hari keberadaan Asmira dan Mahardika akhirnya terendus juga, dan ketika Aslan melihat ibunya sedang berjalan digandeng oleh Mahardika, dia langsung bergerak untuk menghadang keduanya. "Aslan!" ucap Mahardika dan Asmira dalam intonasi yang berbeda. Mahardika yang terkejut karena kepergok, sedangkan Asmira terkejut karena pertanyaan tentang kenapa Aslan bisa berada di sana pada jam seperti itu. Aslan yang tinggi dan tampan itu sudah berdiri di hadapan kedua orang tuanya, memberikan senyuman manisnya yang sangat jarang ia tunjukkan itu kepada sang ibu. "Aslan, sedang apa kamu di sini? Apakah kamu juga akan keluar negeri?" tanya Asmira, menatap wajah tampan sang putra bungsu yang lebih mirip dengan wajah mendiang suaminya. Aslan terlihat santai, sedikit melirik ke arah Mahardika yang terlihat tegang namun disengaja bersikap biasa. "Aku akan membawa ibu pulang, makanya aku ke sini," ucap Aslan yang langsung disambut dengan penolakan oleh Mahardika selaku suami dari Asmira. "Maaf, Aslan. Tidak biasanya kamu mengurusi kami. Ada apa? Pesawat kami sudah akan lepas landas." Terang Mahardika terdengar seperti seorang ayah yang bijaksana. Aslan mendengus lucu mendengar intonasi bersahabat yang selalu Mahardika tampilkan. Tak ingin menjawab perkataan ayah tirinya, Aslan malah membungkukkan badan untuk mendekatkan bibirnya ke telinga Asmira. "Istriku baru saja positif hamil, apakah ibu akan meninggalkannya?" Kedua mata Asmira langsung membola hingga bibirnya pun melengkung sempurna. Dirinya yang selalu tak pernah menolak apapun yang Mahardika inginkan itu, kini tak lagi berpikir panjang untuk membatalkan penerbangan mereka. Mahardika tentu saja menjadi tidak senang, istri penurutnya tersebut rupanya sudah berani menolak perintahnya. Tak hanya marah pada Asmira, dia juga turut menyalahkan Aslan. Akan tetapi Mahardika tak bisa menunjukkan sikap emosionalnya saat itu juga. Sebagai seseorang yang licik, dia berpikir bahwa tindakan Aslan yang membuat Asmira berani membatalkan penerbangan tersebut pasti ada hubungannya dengan dirinya. Tak ingin menambah masalah yang bisa saja merugikan dirinya, dengan berat Mahardika mengizinkan istrinya untuk dibawa oleh Aslan. Masalah rencana yang telah dia susun sempurna terindikasi gagal, akan dia pikirkan nanti. "Aku harus tetap pergi karena ada pekerjaan di sana. Jika urusanmu sudah selesai katakanlah dan akan segera kujemput." Perkataan Mahardika sangatlah pengertian bagi orang yang tak tahu siapa dirinya, membuat Aslan tersenyum miring karena muak. Di sana saat itu juga mereka pun berpisah, dan Aslan berhasil membawa ibunya pulang sedangkan Mahardika yang memang sedang ingin kabur itu sama sekali tak mau menghentikan langkahnya menuju ke ruang masuk pesawat pribadinya. Pagi harinya pintu rumah di kediaman Yuki diketuk, saat itu masih pukul 7 pagi di hari Minggu. Kebetulan sekali Yuki sedang berada dekat dengan pintu sehingga dirinya lah yang membuka pintu tersebut dan dibuat terkejut saat melihat sosok orang yang ada di depan rumahnya. Melihat Yuki mematung, Asmira lantas tersenyum. Wajah Yuki dia lihat sangatlah pucat khas wanita hamil,
lalu tatapan matanya turun ke arah perut anak mantunya tersebut. Yuki semakin gugup, arah mata Asmira dia kira sedang melihat model pakaiannya yang lusuh, hanya mengenakan selembar daster rumahan yang warnanya telah pudar, juga ada beberapa jahitan tangan di berbagai sisi. Sedangkan Asmira selalu tampil anggun dan berkelas, meskipun dengan gaun polos tanpa motif. Yuki yakin kalau gaun itu memiliki harga selangit. "Nyonya Asmira?" Sapa Yuki pelan, dia merasa sangat rendah diri sekali. Bukan takut dirinya akan terhina oleh Asmira, melainkan khawatir hinaan itu akan dilayangkan kepada ibunya. Lagi, Asmira tersenyum. "Mengapa memanggilku seperti itu? Aku ini ibu mertuamu. Aku datang kemari untuk membawamu kembali. Maaf, Aslan tidak ada, dia masih tidur dan kelelahan karena bekerja. Tapi jangan risaukan hal itu, dia atau aku sama saja." Yuki jadi bingung sekaligus terpana. Jadi Asmira mau repot-repot datang ke sana hanya untuk membawanya pulang? "Tapi Aslan mengatakan kalau di villa sedang tidak aman, jadi sebaiknya aku di sini saja, Bu." Tolak Yuki. Menurut yang dikatakan oleh Maudi kepadanya memang seperti itu, bahwa Aslan membawanya ke sana karena untuk menghindari masalah keluarga Aslan. Ketika itu Maudi tiba-tiba datang dari luar, sedang menjinjing 2 buah kresek berisi sayuran di masing-masing tangannya. Saat melihat Yuki sedang berbicara dengan seseorang yang dalam posisi membelakangi dirinya, Maudi mempercepat langkah kakinya, mengira kalau ada orang yang ingin memakai jasa cateringnya. "Yuki, kenapa tamunya tidak diajak masuk? Malah ngobrol di luar begitu, kamu juga kenapa berdiri di pintu sih?" Omel Maudi, dan kini ia telah berdiri di sebelah Asmira. Saat kepalanya menengok dan bertemu wajah dengan Asmira, hampir saja Maudi menjatuhkan barang bawaannya saking terkejutnya. "Nyonya Asmira? Maaf kalau aku lancang, aku kira Anda tadi orang lain." Ucap Maudi mendadak segan. Yuki melirik ibunya dengan rasa kasihan, sebab Maudi harus berbicara sambil membungkuk seperti itu. Lalu ia mengalihkan pandangan kepada Asmira, menunggu sikap apa yang akan mertuanya itu tunjukkan kepada ibunya. Jika sampai berani merendahkan Maudi, Yuki sudah bersiap untuk melawannya. "Ibu Maudi, maaf jika aku mendadak datang, aku ingin menjemput menantuku jika ibu tidak keberatan." Ternyata Asmira menunjukkan sikap berbeda dari yang Yuki bayangkan. Namun di dalam hatinya berharap agar sang ibu akan menolak permintaan dari mertuanya tersebut. Hingga beberapa detik kemudian Yuki harus dibuat tercengang oleh jawaban sang ibu. "Oh, tentu saja, Nyonya. Silakan bawa saja, saat ini Yuki sedang mengandung. Seperti yang Anda lihat, rumah ini sangatlah sempit, aku khawatir Yuki merasa tidak betah. Menurut pengalamanku sendiri saat hamil dulu, rumah sempit sangat membuatku tak nyaman." Maudi malah menyahut dengan antusias. Yuki membulatkan kedua matanya, menatap bagaimana sang ibu yang malah menawarkan kepada Asmira untuk membawa dirinya saja. "Rumah sempit apanya? Pengalaman katanya? Perasaan rumah ini sudah ada sejak sebelum aku lahir. Dan ibu sudah tinggal di sini saat mengandung Kak Yuri dan aku sampai kami lahir dan besar di sini." Batin Yuki sambil berdeci di dalam hati. "Baiklah, kalau begitu, aku juga tidak bisa berlama-lama. Bisa kita pergi sekarang?" Tanya Asmira yang lebih pada perintah pada Yuki. Yuki masih ragu, sebenarnya dia mau saja ikut, tetapi bukankah seharusnya Aslan yang datang bukannya ibunya? Sedikit ada rasa kecewa, namun tatapan Maudi seolah sudah mengusir dirinya, sambil mendesah pelan Yuki akhirnya menurut saja. Maudi melambaikan tangannya ke arah mobil yang membawa Yuki pergi. Yuki tak membawa pakaian, hanya 1 buah tas selempang miliknya yang berisi ponsel dan pengisi data. Dia dan Asmira duduk di bangku penumpang, di bagian depan ada seorang supir dan 1 orang pria lagi yang tak Yuki kenal. Mungkin itu adalah pengawalnya Asmira. Yuki bertanya-tanya dalam hati, apakah anggota keluarga mereka akan selalu dikawal setiap kali berpergian keluar? Dia pun menggeleng pelan. "Ada apa?" Yuki tersentak lalu menengok ke sebelah, rupanya Asmira tengah memperhatikan dirinya. "Ah, tidak ada apa-apa, Bu," sahut Yuki yang merasa canggung. "Jangan merasa kecewa karena bukan Aslan yang menjemputmu, aku ibunya jadi sama saja. Nanti di villa kamu juga akan bertemu dengannya, tidurlah di kamar yang sama dengannya dan jangan pisah kamar lagi. Kalau putraku nakal katakan saja padaku." Yuki mendadak malu mendengarnya, wajahnya memerah dengan jantung yang berdegup kencang. Memikirkan ucapan tentang tidur di kamar yang sama dengan Aslan saja sudah membuatnya berkeringat dingin. "Sepertinya aku akan minta tidur di menara lagi saja," gumam Yuki di dalam hati. Bab 38, Satu Kamar Berdua. Aslan baru pulang ke villa miliknya pada pukul 6 pagi. Sehabis menjemput sang ibu dari bandara pada dini hari tadi, dia kembali menuju rumah rahasia untuk melihat kondisi terakhir dari 2 orang sanderanya. Setibanya di sana, 1 orang sandera bernama Yuda terus memohon untuk dibiarkan hidup. Berbekal semua informasi yang dia ketahui, maka Aslan memberinya kesempatan hidup, namun dengan 1 syarat, yaitu menjadi mata-mata Aslan di lingkungan Mahardika. "Aku berjanji akan setia padamu, Tuan,"
Jika tidak maka Anda berhak menembak kepalaku kapan saja Anda inginkan. Ucap Yuda dengan suara sengau karena darah sudah memenuhi rongga hidungnya. Aslan diam menatapnya, sedangkan Bagas terlihat gelisah pada keputusan Aslan jika benar bosnya itu membiarkan Yuda pergi. Yuri, dia tidak bersalah sama sekali. Akulah yang memohon pada Arjun agar tidak menjadikan Yuri korban selanjutnya. Aku mengatakan bahwa Yuri bisa dikambing hitamkan atas kematian Tuan Akram. Yuri sendiri saat itu sudah bersiap untuk mati. Lalu aku mulai menawarinya sejumlah uang serta mengancam keselamatan keluarganya agar dia mau tutup mulut. Yuda melanjutkan keterangannya. Aku tak peduli, kesempatanmu untuk hidup hanya 1 minggu dari sekarang. Aslan berkata dengan sangat tegas serta aura dingin yang mengerikan. Dia mengangkat tangan kiri yang memegang senjata api yang segera memuntahkan isinya. Dor! Peluru tersebut langsung bersarang ke dalam tengkorak dari rekan Yuda di sebelahnya dan nyawanya pun langsung melayang. Yuki memandangi bangunan villa yang sudah ia tinggalkan seminggu belakangan lalu. Tak menyangka jika dirinya akan kembali ke sana lagi. Ia dan Asmira tiba pada pukul 8:20 ketika dalam perjalanan tadi ibu mertuanya tersebut sempat mengajaknya untuk sarapan bersama. Dengan rasa canggung atas perubahan sikap dari Asmira itu, Yuki mencoba untuk mengendalikan dirinya dengan baik. Aku akan meninggalkanmu di sini saat ini. Semua kebutuhanmu ada di dalam kamar kalian. Dan untuk kebutuhan calon cucuku ada di kamar lain yang sudah aku persiapkan. Ingatlah apa yang sudah kuucapkan saat sarapan tadi. Layani suamimu dengan baik dan jangan pernah berpisah kamar lagi. Setelah berkata seperti itu, Asmira menepuk bahu kanan Yuki, lalu kembali masuk ke dalam mobil yang telah menunggunya. Yuki melambaikan satu tangannya dengan memasang senyuman di bibirnya. Saat mobil itu menjauh, senyum itu pun menyurut. Pembicaraan dia dan Asmira ketika sarapan di sebuah restoran tadi membuat perasaannya menjadi campur aduk. Hidupku tak akan lama lagi, Yuki. Asmira menyerahkan satu lembar kertas yang terlipat di dalam tas jinjingnya, lalu menyodorkannya ke hadapan Yuki. Aku menderita HIV selama 5 tahun ini, penyakit yang sama dengan yang menimpa Wina, dan kami mendapatkannya dari satu orang yang sama. Keluarga ini tidak lagi bahagia ketika lelaki itu masuk ke dalamnya. Itu adalah kesalahanku, murni kebodohanku. Tapi aku percaya bahwa Aslan, putraku satu-satunya itu akan mengakhiri semua ini, maka aku butuh bantuanmu untuk terus berada di sisinya. Jangan pernah tinggalkan dia, dan cintailah dia. Lanjut Asmira menatap lurus ke arah Yuki yang terlihat syok. Yuki membaca kertas keterangan medis milik Asmira itu dengan seksama, lalu menatap mata Asmira dengan keterkejutan yang teramat. Jadi dia tahu kalau Wina berselingkuh dengan suaminya? Batin Yuki kala itu. Hingga saat ini Yuki masih belum bisa percaya pada apa yang dia dengar dari Asmira. Kehidupan orang kaya memang penuh misteri. Di luarnya terlihat begitu bahagia, namun penuh konflik di dalamnya. Saat ini Yuki sudah berada di dalam villa. Dia masih merasa mual sehingga mempercepat langkah kakinya menuju ke kamar Aslan karena sebelumnya sudah diberi petua oleh Asmira. Yuki membuka daun pintu kamar itu dengan perlahan. Sebenarnya sangat malu jika nanti bertemu muka dengan Aslan. Namun sekaligus kesal juga pada lelaki itu karena seharusnya dialah yang datang menjemput Yuki kembali bukannya malah mengutus ibunya. Saat sudah berada di dalam kamar, mendadak rasa mual Yuki hilang begitu saja, sebuah aroma yang nyaman terhirup oleh hidung mancungnya. Dia melihat ke arah tempat tidur yang terdapat satu orang pria di atasnya, mengenakan setelan piyama tengah tertidur dalam posisi terlentang. Yuki mendekatinya perlahan, menatap wajah yang tak berkurang sedikit pun kadar ketampanannya, meski dalam kondisi terlelap. Yuki menatapnya lekat seolah sedang meyakinkan diri kalau pria tampan bak pangeran di negeri dongeng itu memang nyata adanya. Jangan terlalu lama memandangiku. Tiba-tiba saja Aslan berbicara membuat Yuki kaget bukan kepalang. Ah! Teriak Yuki kaget, sampai bergerak mundur beberapa langkah dan tak sengaja terjatuh. Aslan pun segera duduk dengan wajah bantalnya, dan ketika melihat Yuki terduduk di atas lantai seketika emosinya terpancing. Kenapa sampai terjatuh begitu? Ada bayiku di dalam perutmu itu. Bergegas dia turun dari ranjang. Kamu tahu? Tanya Yuki menatap tubuh tinggi Aslan yang sedang berdiri menjulang di depannya. Tanpa menjawab, Aslan memilih untuk mengangkat tubuh mungil Yuki lalu meletakkannya ke atas tempat tidurnya. Hal itu tentu membuat Yuki bersemu merah. Berada dekat sekali dengan Aslan membuatnya bisa menghidu aroma tubuh lelaki itu. Ternyata aroma nyaman tadi berasal dari tubuhnya, batin Yuki. Aslan kembali berdiri setelah berhasil mendudukan Yuki. Melihat ke arah pakaian yang dikenakan oleh istrinya itu membuatnya langsung mendesah karena kesal. Cepat ganti pakaianmu itu, membuat mataku sakit saja. Yuki memutar bola matanya, sikap sombong Aslan rupanya tak bisa diubah. Tutup saja matamu itu, dan jangan lihat aku. Cicitnya sebal. Aslan berkacak pinggang, menaikkan sebelah alisnya lalu memilih merangkak naik ke atas tempat tidur dan mulai merebahkan tubuhnya.
Yuki yang bingung lantas menggeser tubuhnya sampai ke ujung ranjang. Jangan ke pinggir nanti kamu terjatuh lagi, dasar ceroboh. Seru Aslan. Ya ya, ini aku ke tengah. Sahut Yuki mulai menggeser bokongnya sedikit ke tengah, hanya sedikit saja dari posisi awal. Gemas melihat tingkah istrinya, Aslan pun menarik tangan Yuki hingga tersentak dan terjatuh ke atas dadanya. Posisinya Aslan berbaring di bawah sedangkan Yuki di atasnya. Sejenak keduanya saling tatap hingga Yuki menyadari posisinya dan bergegas duduk dengan benar. Jangan salahkan aku ya, tadi kamu yang menarikku. Cicit Yuki, takut dituduh genit oleh suami sendiri, ia memalingkan wajahnya dari Aslan. Sika, bilang saja kalau memang kamunya yang ingin dekat-dekat denganku. Yuki membola dan kembali menengok Aslan yang saat itu sudah menutup kedua matanya. Sepertinya lelaki itu memang berniat untuk tidur lagi. Masih memperhatikanku? Aslan berbicara dalam keadaan kedua mata tertutup. Merasa kepergok, dengan cepat Yuki bergerak menjauh untuk turun dari atas sana. Sial! Batin Yuki merutuki dirinya sendiri. Aslan tersenyum miring saat mengintip sedikit dan melihat bagaimana sikap malu-malu Yuki. Aku akan tidur beberapa jam lagi, setelahnya kita akan pergi ke dokter untuk memeriksakan kandunganmu. Mendengar ucapan Aslan itu muncul rasa senang di dalam hati Yuki, dia merasa seperti sangat diperhatikan oleh seorang lelaki, mengingatkan dirinya pada mendiang sang ayah. Iya. Sahut Yuki lalu membiarkan Aslan benar-benar terlelap. Bab 39 Periksa ke rumah sakit. Siang ini Aslan dan Yuki sudah berada di dalam mobil untuk melakukan perjalanan menuju ke sebuah rumah sakit. Yuki sudah berganti pakaian dengan yang jauh lebih baik dari selembar daster tipis dan lusuhnya pagi tadi. Mereka hanya pergi berdua saja tanpa bagas. Meski begitu asisten Aslan tersebut sudah menyiapkan satu buah mobil berisi beberapa pengawal untuk mengikuti kemanapun Aslan pergi demi menjaga keamanan dari kedua orang tersebut. Aslan sepertinya memang bukan tipe orang yang suka berbicara. Buktinya setiap kali bersama Yuki di dalam mobil seperti itu, dia lebih banyak diam. Sangat berbeda dengan Yuki yang ceriwis dan hiperaktif. Hanya saja karena hubungannya dengan Aslan kurang akrab, maka dia pun ikut menjadi pendiam. Mobil yang dikemudikan oleh Aslan berbelok di pekarangan sebuah rumah sakit. Yuki mengamati bangunan pencakar langit tersebut, sungguh besar dan membuatnya takut tak bisa membayar. Meskipun bukan dirinya yang membayar, tapi dia ragu apakah uang Aslan sebanyak itu. Turunlah, bisa sendiri, kan? Aslan membuka pintu mobilnya, lalu keluar lebih dulu. Sambil mencebik Yuki segera menyusul sambil bergumam. Siapa juga yang minta dibukakan pintu olehnya? Dua orang dengan paras tampan dan cantik itu mulai berjalan beriringan menuju ke lobi rumah sakit tersebut. Semakin dekat semakin Yuki ragu-ragu. Dia pun merasa harus mengkonfirmasi dulu kepada Aslan perihal biaya periksa di dalam rumah sakit yang sangat mewah tersebut. Aslan menoleh menatap lengan kirinya yang ditarik oleh Yuki. Langkahnya pun terhenti, lalu melirik Yuki yang ada di sebelahnya. Ada apa? Tanyanya. Aslan apa tidak cari rumah sakit yang biasa saja? Yuki teringat pada sebuah rumah sakit saat dirinya ikut mengantarkan Wina, pelayan senior di villa yang saat itu jatuh pingsan karena perdarahan. Rumah sakit tersebut jauh lebih kecil daripada yang sekarang, dan menurut Yuki mengenai biaya periksa, pastinya tarifnya akan lebih murah. Memangnya kenapa dengan rumah sakit ini? Kamu tidak suka? Tanya Aslan. Menurutnya, jika Yuki kurang suka periksa di rumah sakit itu, maka dia akan membawanya pindah ke rumah sakit yang lebih absolut lagi. Padahal rumah sakit yang sekarang saja sudah super absolut. Yuki menggeleng kuat, sebenarnya ia malu membahas perihal keuangan Aslan, tapi daripada malunya ketika saat membayar nanti, kan lebih baik sekarang saja. Rumah sakit ini sangat mewah, pasti biaya periksanya mahal. Apa kamu punya uang? Cicit Yuki membuat Aslan melongo sambil menaikkan sebelah alisnya. Sika, ada-ada saja. Aslan malas menanggapi sehingga dia segera menarik tangan mungil Yuki untuk benar-benar masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Yuki hanya bisa pasrah meski dadanya terus merasa was-was juga. Maklum orang kalangan menengah ke bawah. Melihat rumah sakit bertingkat-tingkat seperti itu saja sudah membuatnya insecure, apalagi masuk untuk berobat di sana. Bahkan pergi nonton ke bioskop saja, Yuki harus menabung dan tak bisa sering-sering, itu pun paling habis uang 100.000 dan berasa mahal bagi Yuki. Pokoknya kalau sampai dia tidak bisa membayar nanti, aku akan langsung kabur saja. Batin Yuki sambil melirik ke arah jalan masuk yang mereka lewati tadi, berencana untuk segera melarikan diri lewat jalan itu jika Aslan tak mampu membayar. Aslan masih terus menggandeng tangan Yuki, dia membawa istrinya itu berhenti di sebuah meja resepsionis. Yuki berpikir mungkin saja dia ingin mendaftar, namun ternyata salah sebab petugasnya malah sudah mengenali Aslan. Selamat datang, Tuan Aslan Maris. Ruangan Anda sudah disiapkan, dokter juga sudah menunggu kedatangan Anda dan istri. Petugas kami akan mengantarkan Anda sekarang juga.
Yuki melirik petugas wanita yang berseragam putih seperti seorang perawat yang berdiri di balik meja resepsionis itu. Senyuman wanita itu sangat manis-manis madu hutan ketika berbicara dengan Aslan. Gestur tubuhnya pun dibuat meliuk-liuk entah untuk tujuan apa. Sejenak Yuki juga memperhatikan wajah Aslan hingga dia harus mendungak. Ternyata suaminya tersebut sama sekali tak menatap wanita tersebut melainkan sibuk merogoh dompetnya dan mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam. Aslan menyerahkan kartu tersebut yang langsung disambut hangat dan full senyum oleh wanita petugas itu. Yuki terus saja memperhatikan interaksi keduanya. Di dalam hatinya mulai berdecih ketika menyadari kalau wanita itu memang sengaja sedang menarik perhatian suaminya. Suami? Gumam Yuki di dalam hati saat menyadari ucapannya. Kembali Aslan membawa Yuki meninggalkan meja resepsionis dan mengikuti arahan dari seorang petugas lainnya. Masuk ke dalam lift dan mereka tiba di lantai 4. Ketika pintu baja itu terbuka, Yuki disambut oleh kehadiran kakaknya Yuri yang lantas mengejutkannya dirinya sekaligus Yuri sendiri. Kak Yuri, kakak kesini juga? Tanya Yuki pada kakaknya yang juga sedang mengandung lebih dulu dari dirinya. Yuri tak lantas menjawab sapaan adiknya, dia malah menatap Aslan yang sama sekali tak melihat ke arahnya. Hal itu membuat Yuri jengkel, namun dia tak mau melewatkan kesempatan langka itu. Sudah sangat lama ia tak pernah bisa bertemu secara langsung dengan Aslan sebab Bagas selalu menghalangi dirinya. Pernikahan mereka yang batal kala itu masih menyisakan penyesalan terdalam di hatinya. Aslan, bisa kita bicara? Pinta Yuri dan mengabaikan adiknya. Nada bicaranya memelas. Yuki melirik ke arah Aslan, melihat lelaki di sampingnya yang sepertinya sama sekali tak tertarik untuk memberikan reaksi kepada Yuri. Aslan, sebentar saja. Aku ingin minta maaf dan menjelaskan kenapa aku bisa bertukar dengan Yuki di hari pernikahan kita. Aku terpaksa melakukannya demi nama baik keluargamu dan... Ucapan Yuri terhenti ketika Aslan memotongnya. Minta maaf saja pada istriku. Segera Aslan menarik Yuki pergi meninggalkan Yuri yang tertegun. Melihat kepergian Aslan serta tangan lelaki itu dan Yuki yang saling menggandeng satu sama lain, muncul niat jahat dalam hatinya. Kedua tangan Yuri mengepal, tatapannya penuh dengan amarah dan mengumpat adiknya sendiri. Yuki, kenapa kamu tidak mati saja? Jika bukan kamu yang mati, setidaknya janin yang kamu kandung itu saja. Di dalam ruangan dokter kandungan, sudah ada satu orang dokter spesialis bersama 3 orang perawat dan semuanya merupakan perempuan termasuk sang dokter. Semua itu sesuai dengan keinginan dari Aslan, karena ia tak sudi tubuh istrinya dibuka-buka oleh dokter pria. Nyonya Yuki, silakan naik ke atas ranjang periksa, ya? Kita akan mulai melakukan pemeriksaan di perut Anda. Sang dokter bernama Widya segera menerangkan apa saja tahap-tahap awal pemeriksaan kandungan yang akan dia lakukan kepada Yuki. Bagaimana rasanya hingga keluhan-keluhan yang akan Yuki rasakan dalam menjalani usia kehamilan selanjutnya. Aslan sangat fokus menyimak, yakin saja tak ada satupun dari keterangan sang dokter yang terlewat dari otak cerdasnya itu. Ketika melihat layar yang menunjukkan calon penerusnya yang masih berukuran mirip biji jagung itu, Aslan nampak antusias, dadanya bergemuruh dan mendadak merasa terharu. Perasaan yang belum pernah terjadi pada tubuhnya selama hidupnya. 30 menit telah berlalu, kedua calon orang tua itu telah keluar dari ruangan berbekal ilmu baru seputar kehamilan yang mereka dapat dari pencerahan Dr. Widya yang sangat panjang kali lebar. Tunggu saja di sini, aku akan menebus obat sebentar. Aslan membawa Yuki ke sebuah kursi tunggu lalu membantu istrinya itu untuk duduk dengan nyaman. Aslan, aku bisa sendiri. Perutku juga belum besar. Protes Yuki yang malu dengan perhatian Aslan. Aslan tak menjawabnya. Lelaki itu dengan lekas beranjak dari sana untuk mencari apotik. Dari tempatnya duduk itu, Yuki memperhatikan punggung Aslan yang semakin menjauh, bahu itu sangat kokoh dan tubuhnya begitu tegap. Yuki menggigit bibir bawahnya, hatinya tak henti-hentinya memuji kesempurnaan Aslan. Ketika lelaki itu berbelok ke koridor sebelah kiri, di situ Yuki melihat keberadaan kakaknya. Dengan cepat Yuki berdiri dan menyerukan nama sang kakak. Yuri yang sedang memperhatikan Aslan pun menengok ke arah suara adiknya. Yuki sebenarnya hanya ingin menanyakan kabar kehamilan Yuri, perihal ucapan kakaknya yang seperti ingin menjelaskan keputusan tentang pertukaran mereka di pelaminan saat tadi tak begitu mengusiknya. Bahkan bagi Yuki, jika Aslan berubah pikiran untuk menerima Yuri juga tak masalah, namun apa mungkin ada lelaki yang mau menerima wanita yang sedang mengandung benih pria lain? Namun Yuri yang penuh dendam itu menatap Yuki dengan niat buruknya. Setibanya Yuki di dekatnya Yuri malah menghadang kaki Yuki hingga adiknya itu terjatuh ke lantai dan berteriak karena kaget. Suara teriakan itu terdengar di telinga Aslan. Dirinya yang baru saja beres di apotik, lantas melihat istrinya terjatuh tak jauh dari keberadaannya. Ketika itu, Yuri tampak membantu adiknya berdiri dengan susah payah karena perutnya sudah mulai buncit. Sesekali ia melirik ke belakang untuk memastikan kalau Aslan melihatnya menolong Yuki. Sayangnya, Aslan tak bisa tertipu. Dengan marah ia berteriak memanggil keamanan yang kebetulan berada di sana juga.
Seret wanita itu dari sini sekarang juga, dan larang dia untuk datang ke rumah sakit ini mulai detik ini juga. Beberapa pengunjung fokus ke arah mereka bertiga, apalagi ketika mengenali siapa sosok Aslan yang cukup terkenal sebagai pebisnis muda yang sukses. Aslan melangkah lebar dan merebut paksa tubuh Yuki dari pegangan Yuri dan segera menggendongnya ala bridal style membuat Yuri semakin tak terima saja. Dua orang petugas keamanan langsung memegangi tangan Yuri dan membawanya pergi tanpa perlawanan. Yuri masih syok dan semakin marah melihat bagaimana khawatirnya Aslan terhadap adiknya. Dasar pemeran pengganti tak tahu diri! Maki Yuri kepada adiknya dengan bergumam. Sedangkan Yuki harus pasrah saat Aslan membawanya kembali ke ruang dokter kandungan sebelumnya. Lelaki itu memerintahkan dokter agar memeriksa kondisinya karena baru saja terjatuh. Nyonya Yuki baik-baik saja, Tuan. Sama sekali tidak mengganggu kandungannya, namun alangkah baiknya untuk tidak sampai terjatuh lagi, ya? Karena usia kandungan muda seperti ini sangat rentan jika terjadi benturan atau gerakan yang menghentak. Beberapa saat kemudian dua orang itu sudah keluar lagi dari ruangan dokter. Kali itu Yuki menolak untuk digandeng tangannya karena kesal pada sikap Aslan yang berlebihan. Aku bahkan tidak tergores sedikit pun, kenapa harus diperiksa lagi? Kayuri juga tak sengaja dan sudah meminta maaf padaku, tapi kamu malah mengusirnya. Omelnya sambil berjalan dengan cepat meninggalkan Aslan, namun mudah bagi Aslan untuk menyusul. Kalau tidak mau jangan jatuh-jatuh lagi, kamu itu memang sangat ceroboh. Sudah berapa kali hari ini kamu terjatuh? Aslan balas mengomel dan berhasil merampas tangan Yuki yang terus menghindar untuk digandengnya. Saat itu keduanya sudah berada di dalam lift, tidak ada orang lain selain mereka. Yuki berdecak kesal, tak suka jika dirinya dimarahi. Namanya juga jatuh, memangnya bisa diatur-atur begitu? Semburnya, tubuhnya yang pendek itu harus mendongak sempurna demi menatap wajah Aslan. Aslan pun melirik tubuh kecil di sampingnya itu, lalu mulai membuat ancaman. Sekali lagi aku melihatmu terjatuh, aku akan menghukummu.